Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali mengadakan ibadah minggu di dalam rumah kita karena situasi datangnya penyakit akibat pandemi virus corona. Jikalau kita masih melaksanakan ibadah ini di rumah kita, adalah sebagai salah satu ketaatan kita kepada anjuran pemerintah dan juga kepada pimpinan gereja kita HKBP untuk turut serta memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Kiranya iman kita semakin teguh untuk selalu berdoa kepada Tuhan Allah kita, sehingga pandemi virus corona dengan segera akan lenyap dari muka bumi ini. Pada hari ini kita telah memasuki Minggu Palmarum, artinya daun-daun palem. Ketika itu Yesus hendak masuk ke kota Yerusalem, lalu orang banyak mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Marilah turut serta menyongsong Yesus sebagai Raja kita. Biarlah Yesus yang selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Dalam kerendahan hati, marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 3, berhimpun semua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihinilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang kudus dan benar, Engkaulah perlindungan kami senantiasa. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami dan kami bersedih. Karena itu kini keluarga kami berkumpul di hadapan-Mu
dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat. Ampunilah dosa kami dan dosa teman kami. Janganlah membalaskan kepada kami perbuatan kami yang kurang, tetapi kasih-Mu lah yang mengatasinya. Tuhanlah pelindung kami, dan kami yakin hanya pada-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan melenyapkan virus corona dari muka bumi ini dan meluputkan kami dari derita dan sengsara ini, agar kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1, berserah kepada Yesus. Dengarkanlah hukum Taurat pada minggu hari ini yang tertulis dalam hukum Taurat yang keempat dan maksudnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita berdoa meminta kekuatan untuk dapat melakukan hukum-Nya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan 3, suaramu ku dengar.
Sampai saat ini kita belum beribadah minggu di gereja karena pandemi virus corona masih mengancam di sekeliling kita. Hendaklah kita bersatu, bersujud di hadapannya, berdoa dan berserah diri hanya ke dalam tangan pengasihannya. Janganlah kita terlalu ketakutan dan panik, sehingga kekebalan tubuh kita tetap terjaga dengan baik. Marilah kita semakin giat membersihkan tubuh kita, juga membersihkan rumah kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yesaya 26 ayat 20, "Marilah bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Dengan demikian, serahkanlah dirimu kepada Tuhan kita, sehingga penderitaan ini akan dilenyapkannya dari sekeliling kita." Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau yang empunya langit dan bumi beserta isinya, tangan-Mu yang menciptakannya, dan Engkaulah yang memberikan kehidupan bagi kami semua. Kami berkumpul di sini dan memohon kepadamu, ampunilah dosa kami dan juga dosa teman kami. Janganlah membalaskan perbuatan kami yang kurang kepada kami. Kiranya kasih-Mu yang mengatasi segenap kehidupan kami. Kami memohon dari segenap hati kami, tunjukkanlah jalan untuk mengakhiri pandemi virus corona dari sekeliling kami. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka yang tengah mencari vaksin untuk memusnahkan virus corona. Kiranya Engkau menyatakan kasih-Mu agar kami tahu mengucapkan terima kasih dan memuji nama-Mu yang kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan untuk kita. Demikianlah firman Tuhan.
Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 41, ayat 4 dan ayat 7, terbukalah sorga. Marilah kita membaca epistel pada ibadah minggu ini, tertulis dalam kitab Yesaya 52 ayat 7 dan sampai dengan ayat yang ke-12. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Jangan engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1, telah kutemukan dasar kuat. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia,
kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Odolan nititing Minggu 5 April 2020. Na parjolo barita na sorang. Na di hari Jumat 27 Maret 2020 di bahasa pasawat tuata dosa dan anak boru di keluarga Dedi Rinaldo Marpaung, tubuh ni Inatta Maria Mona Lisa boru si Hotang Sian Wek Makassar. Na paduahon, na di hari Kamis 2 April 2020 di bahasa pasawat tuata dosa dan anak bawa di keluarga si tua Johannes Regar, tubuh ni Inatta Labbas Basana Marlena boru silaban Sian Wek Kramat Jati Sada, hipas dodak danahi nang songoni natorasna. Napaduahon, surat Parmahanion Sian Kantor Pusat HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, PA Raja tanggal 3 April 2020, nomor 750 garing L02-4-2020, hal Parmahanion na paupatto taringot tupak koron ni virus corona. Na hinormatan, sude pangula nagoktiki di HKBP. Na paduahon, sude ruas ni HKBP. Tabe sian hami di bagasak guarni tuhatta Yesus Kristus ulu ni huriai. Hu pasan hami matabe parhorasa tuhamu sude amanami, inanami, sude pangula nagoktiki ni HKBP, suang songoni ruas ni huria ni HKBP di nganatta ganu marsada-sada. Di bagasat tangyang nang pakrimon namar situto do hita sude managam anggiat tumibun yan. Boy hita pasohon pakkorhon ni sahit virus corona di Portibion, lumobi di Bangsotta. Dada holan na makirim hita, alay dohot do hita patupar ragam ni silaon, nang parsidohotatta rap dohot panggunggomi, nang pangubati pe manang tenaga medis, laho pasohon sahiti. Sude nai patupaut na holam mangasaw guar ni tuhatta Yesus Kristus si palua hita. Alani masongon halak na porsea hita tutuan Yesus Kristus, asa di bagat sorohan na maddok mauliate tu debatama hita, lao mangihutton akka protokol ni hahipason nang pinaruar ni panggonggomi ni Bangsotta, suang songoni muse mangulahon Parmahanion nang pinaharuar tuhita saluhutna. Hobartu pakkorhon ni sahit virus corona songon nang pinasahan ni BNPB gugus tugas penanganan virus corona di baksot tahun nunga ditotop pamertata nang status darurat kesehatan masyarakat dohot pembatasan sosial berskala besar di Indonesia on. Totu marharonado itu akka ulaun ni huriatta nanaing patupaut tarope lumobi ma ima parningotan ari hamamate ni tuhatta Yesus Kristus, parningotan haheon ni tuhatta Yesus Kristus, suang songoni ulaun namar marpardomuat tusi. Alanima dung marrapot hami uluan ni huriatta na di hari sada April 2020 di Kantor Pusat HKBP PA Raja, hu pasahat hami ma Parmahanion na paupatton domu tu sahit virus coronai ima. Sada, parningotan Jumat Agung,
manang parningotan ari hamamate ni Tuhatta Yesus dohot pesta Paskah na parjolo, pesta parjolo parningotan ari ni Tuhatta Yesus suang songoni pesta Paskah paduahon, pesta paduahon parningotan ari ni Tuhatta Yesus dengan mata patupai di bagasta manang jabut tabe khusus di parningotan Jumat Agung hotma di palu giring-giring di uriatda ganup marsada-sada di pukul 15.00 UIP lao paingoton hita di hari hamamate ni Tuhatta Yesus Kristus naung menubus hita siad dosa. Na paduahon pertangyangan pasion nasomal di patupa di gereja ta patupa ma opat borngin padodot alai di bagas tabema ta patupa. Na patuluhon ulaon buha-buha ijuk songon nasomal tapatupa di manugot ni ari pesta Paskah denggamma tapasada tu parmingguan pesta Paskah na parjoloi di bagas tabe. Na paopatton sakramen ulaon nabadia nong somal tapatupa di parmingguan Jumat Agung manang di pesta Paskah masoho majoi alai buhlot tado sada tikki di ari Minggu patupa sakramen ulaon nabadia di sadok HKBP dung jolo salpu sahit virus corona uhut dalam madok moleate tu debata na totong marmudu-mudu hita. Na palimahon pinangido matu sude pangula na goktiki asa totong hot dungo jalahubas marhite-hite marbisuk di bagasa goarna lao patupaon ragam ni pakkobision di bagasa pertikian nama saon. Na paonopon molorikot bodo pakaian bagas joro manang gereja ni Tuhatta lao martangiang tu nama karket tosa marsada-sada halak alai ikon mangihutton ruhut manang protokol ni hahi pason asa ikot dototong dibuka bagas joro ni Tuhani. Na papituhon marhiteon hupa boton hamima kantor pusat HKBP marhite-hite biro ibadah dohot musik totong do parwarhon akka partording ni akka ulaon nanaing patupaut tadope isarani parmingguon pertangyangan pasion Jumat Agung pesta Paskah dohot lan na asing dope songonima parmahanion hupasat hami tuhita salutna di bagasan pakrimon dohot pangauhod di bagasan hapor siaw mahita patupai di bagas tabi pos dorohatta dada di tadikko Tuhatta hita akkana porsea alai urupan jala paluan ni Tuhatta dohita malua seragam ni panahit nama saon totong mahita makka porsea ibana songon hatana nama dok alai ikon olamuna do Jehovah debata munai jadi pasu-pasuon nama sagu-sagum dohot tapiammu jala pasal puonokku akka sahit siat tonga-tonga muna 2 Musa 23 ayat 25. Amin. Tabe mardongan tangyang Huria Kristen Batak Protestan Eporus Padita Dr. Darwin Lumbantubing ditandatangani. Na patuluhon soso-soso manang himbauan mardomu tu namasa di negarata di tekon ima wabah virus corona pinangido matuhita saluhutna ruas ni HKBP Keramat Jati asa radehi ta mangoloi manang mamatu himbauan ni pamaretata marhite-hite media elektronik dohot medsos mangorom diri di bagas tabe lao memutus rantai penebaran virus corona manang COVID-19 di siala haradio muna hupasat hami mauliate songoni masani titing di minggutta sararion horasma dihita saluhutna. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga, kami memuji memuliakan nama-Mu karena kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami hingga saat ini.
Di tengah-tengah pergumulan penyakit virus corona yang mendunia saat ini, kami tetap berpengharapan Tuhan tetap menyertai dan menolong kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami, kiranya dimampukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang terjadi saat ini. Tuhan beri hikmat-Mu agar semua dapat teratasi dengan baik. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang menghadapi penyakit ini, bahkan para medis yang selalu mengupayakan semua proses tindakan medis. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Bahkan Tuhan hiburkan bagi keluarga yang berduka saat ini, dimanapun mereka berada. Allah Bapa yang di surga, kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, mulai dari anak yang baru lahir, dewasa, orang tua, lansia, yatim piatu, dan para janda. Tuhan berkati, lindungi, beri kesehatan, dan cukupkan segala yang mereka perlukan. Kuatkan dan teguhkan iman mereka menghadapi pergumulan saat ini. Dan dalam rangka pandemi virus corona ini Tuhan, kami akan tetap mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing, yaitu ibadah Passion, Jumat Agung, dan Paskah. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang menguatkan jemaat Tuhan, dan biarlah melalui ibadah ini, jemaat-Mu semakin menghayati pengorbanan-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Allah Bapa yang terkasih, kami berdoa kepada jemaat-Mu yang sedang mengalami lemah tubuh, yang sedang dirawat di rumah mereka masing-masing. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sopar Panjaitan, Situa B. Sidauruk, Nyonya SB P. Siregar, Boru Siahaan, Nyonya D. Gultom Boru Siahaan, Nyonya Purba Boru Siburian, Adi Siahaan, Situa R. Panjaitan, Goki Persaulian Simbolon, David Christian Sinaga, Sintua H. Pasaribu, Sintua H.A. Simatupang, Sintua STR Siregar, Situa Nyonya Batubara Boru Panjaitan, Yuliana, Fernando Situmeang, RS Pardede, Nyonya Sirait Boru Sitorus, N. Napitupulu, Nyonya Sidabutar Boru Simarmata, BMP Marpaung, Nyonya Sintua Matondang Boru Sianturi, B. Sibarani, Nyonya Sintua Situmeang Boru Sidabutar, Nyonya Simanjuntak Boru Siahaan, Nyonya Hutagalung Boru Simanungkalit, Natalia Boru Tambunan, Sintua D. Simangunsong, Viro Gultom, Jeffrey Sirait, TN Sitorus, Sintua Nyonya Sormin Boru Marbun, Joni Sirait. Tuhan berikan kesembuhan dan Engkau berkati obat yang mereka konsumsi, supaya mereka mengalami kesembuhan dari Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi keluarga yang sedang merawat mereka. Tuhan juga beri kesehatan dan sukacita, dan Engkaulah yang mencukupkan segala yang mereka perlukan. Inilah Tuhan hidup kami persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kami tetap setia hanya kepada pimpinan, dan juga sertailah hidup kami ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1, semua yang letih lesu.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita melalui khotbah pada minggu ini, Minggu Palmarum, tertulis dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19, demikian bunyinya. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian bunyinya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah hampir 3 minggu di rumah, dan banyak dari antara kita, terlebih-lebih anak-anak kita, yang sudah mulai jenuh walau beragam aktivitas yang telah mereka lakukan. Bagi yang bersekolah, mengerjakan tugas-tugas yang luar biasa banyaknya. Bahkan kita pun orang tua, ada yang coba-coba keluar rumah dengan dalih mencari angin hanya karena jenuh di rumah. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa di sisi lain, keadaan ini semakin membuat kreativitas bertumbuh, semakin lincah berpikir, rajin bergerak, rajin berolahraga, ada yang berkebun, ada yang bernyanyi, dan ada juga yang bermain musik. Tujuannya adalah membunuh kebosanan agar hari-hari cepat berlalu. Tapi tak tersangkal juga bahwa saat ini adalah saat-saat yang mencekam, saat-saat yang mengkhawatirkan, membuat kita was-was, panik, dan terkadang kita bertanya, berapa lagi jumlah bilangan jiwa yang akan meninggalkan kita akibat pandemi virus corona ini? Keadaan ekonomi mungkin saja memburuk, hubungan sosial semakin kaku karena kita harus mematuhi social distancing, menjaga jarak fisik antara yang satu dengan yang lain. Saudara-saudara, nats ini mengajak kita mengingat peristiwa Yesus dimuliakan orang banyak saat ia memasuki kota Yerusalem. Berita tentang kedatangan Yesus itu sangat kuat mempengaruhi hati mereka, bahkan membangkitkan sukacita mereka dengan harapan bahwa munculnya Mesias akan
mereka bisa semakin dekat dan pasti. Kedatangan Mesias semakin dekat dan pasti. Orang banyak datang kepada Yesus bukan dengan membawa segudang keluhannya, bukan dengan kecemasannya atau penderitaannya, tapi mereka menghampiri Yesus dengan pujian dan sorak-sorai dengan seruan, Hosianna, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosianna berarti keselamatan. Bersama Yesus orang banyak merasa mendapatkan keselamatan dan kemerdekaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kedatangannya yang sungguh dalam kesederhanaan dan kesahajaan, yaitu dengan menggunakan keledai dan disambut dengan sukacita dan sorak-sorai, sangat bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan oleh orang banyak. Yesus tidak terperangkap dalam suasana yang begitu mencekam. Namun Yesus melanjutkan perjalanannya pergi ke seberang sungai Yordan, ke tempat Yohanes membaptis. Ia menyingkir dari orang banyak, terutama dari incaran orang-orang Farisi, dan tinggal di situ. Yesus tidak pernah menyerah, bahkan semakin melakukan banyak perkara, diantaranya melakukan mukjizat yang besar, membangkitkan Lazarus yang telah mati terbaring 4 hari di dalam kuburan. Peristiwa yang luar biasa dahsyat yang belum pernah dilihat orang banyak, sehingga membuat orang-orang Farisi, imam-imam kepala, dan mahkamah agama semakin marah. Dan semakin bulatlah tekadnya untuk membunuh Yesus. Ternyata kemarahan orang-orang Farisi dan imam-imam itu bukan hanya kepada Yesus, tetapi lebih daripada itu, mereka juga sepakat membunuh Lazarus untuk menghilangkan bukti mukjizat Yesus, bahkan menggagalkan mukjizat kebangkitan yang telah dilakukan oleh Yesus. Yesus semakin terancam, dan saat Yesus diserahkan untuk ditangkap dan disalibkan sudah semakin dekat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya beragam upaya dilakukan untuk menyambut orang penting. Tujuannya adalah bagaimana menyenangkan dan membuat sukacita orang yang datang. Sama halnya jika orang penting datang ke rumah kita, tentu berbagai upaya dilakukan agar yang datang itu betah dan menimbulkan kesan simpati, sehingga hubungan semakin dekat. Namun saat ini kita tidak mungkin melakukan seremonial penyambutan atau peringatan di saat merebaknya COVID-19. Apakah di tengah suasana yang sangat memprihatinkan ini kita tetap dapat bersukacita menyambut Yesus dalam hati kita, dalam perjalanan kehidupan keseharian kita? Tentu jika kemanusiaan kita yang kita andalkan, kita tidak akan mungkin dapat bersukacita pada saat ini. Tetapi sebagai orang percaya, mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tidak hanya perkara COVID-19 yang dapat kita atasi, tapi bahkan perkara yang lebih berat sekalipun dapat kita hadapi dan kita atasi. Penderitaan yang kita hadapi kelak sebagaimana penderitaan Yesus, yaitu memikul salib, menanggung dosa-dosa kita. Ia menjadi pendamaian antara dirinya dengan dunia, agar kita bisa hidup, agar kita selamat memiliki kehidupan yang kekal. Hanya lewat anugerah dan kasih-Nya dengan mati di kayu salib itulah yang membuat kita tetap dapat bersukacita seberat apapun penderitaan yang kita hadapi saat ini.
di dalam kedamaian menyambut Tuhan, memuji dan bersukacita di dalam Dia. Di sanalah kita temukan penguasaan diri, pengendalian pikiran, dan ketenangan, sehingga kita dimampukan beraktivitas di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah, tetapi kita tetap mampu berkata dan bersorak, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Selamat Minggu Palmarum. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Tuhan menjagai kita dari sakit penyakit. Tuhan menganugerahkan kekuatan dan kesehatan kepada kita. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, yang memberikan kesempatan kepada kami beribadah bersama keluarga kami, sehingga kami dapat menghayati kehidupan kekeluargaan kami dan mendekatkan diri kepada Engkau. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar menguatkan iman percaya kami, dan dalam suasana yang tidak pasti sekalipun kami dapat bersorak dan berteriak, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Biarlah itu juga menjadi sorak-sorai kami pada hari ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing, sertai mereka, berikan kesehatan, jauhkan mara bahaya. Biarlah damai yang daripada Tuhan dan kesehatan yang daripada Tuhan nyata dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi, sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 tambah ayat 3, Tenanglah Kini Hatiku.
Ucapkanlah syukur kepada Tuhan Allah kita yang Maha Kasih, karena Dia hadir dalam ibadah minggu ini melalui firman-Nya yang telah kita dengarkan. Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Kiranya rasa takut kita pun segera sirna. Yakin dan percayalah, Dia akan bersama-sama dengan kita. Dia akan bertindak atas musuh-musuh kita. Dia akan memberi kesembuhan pada tubuh kita. Karena itu berserulah Hosianna. Allah kita itu dahsyat. Dialah yang empunya langit dan bumi. Dia mau menyembuhkan segala penyakit yang telah kita derita. Dia mau melenyapkan segala musuh-musuh kita. Kematian pun dapat Ia kalahkan. Ya, sungguh benar, Yesus telah membangkitkan Lazarus dari kematian. Oleh sebab itu, berharaplah akan kasih-Nya selama-lamanya. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara sekalian. Horas. He is exalted, the King is exalted.